Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 21 Juni 2023 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur 97 ayat yang ke-8 yang berkata demikian. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Bertunas untuk Dipunahkan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara baca Mazmur 92 secara utuh, di sana saudara akan menemukan bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Ayat yang saya baca hanya memberikan gambaran kepada orang-orang fasik. Tapi kalau saudara dan saya melihat di dalam Mazmur 92 ayat yang ke-11, 12 sampai ayat yang ke-16, di situ Tuhan menulis tentang orang benar. Orang benar itu juga bertunas sama seperti orang fasik. Tetapi orang benar itu bertunas, mereka akan berbuah, di masa tua akan gemuk dan seterusnya. Tetapi berbeda dengan yang tadi saya baca di dalam Mazmur 92 ayat yang ke-8, di situ Tuhan menekankan lewat pemazmur bahwa orang-orang fasik juga akan bertunas, akan berkembang, tapi endingnya mereka akan dipunahkan. Kita mau lihat mengapa mereka boleh bertunas, mereka boleh berkembang, tapi untuk dipunahkan. Yang pertama kalau kita lihat di ayat Mazmur 92 ayat keseluruhan, itu yang pertama, karena orang fasik tidak akan pernah tertanam di bait Allah. Kalau orang benar, dia bertunas, dia berbuah karena dia tertanam di bait Allah. Tetapi orang fasik, dia tidak akan tertanam di bait Allah. Tuhan mau katakan buat saudara dan saya pagi ini, sama-sama orang fasik dan orang benar kelihatan bertunas, kelihatan berkembang. Tetapi yang tidak tertanam di bait Allah, itulah orang fasik. Dan jika mereka tidak tertanam di bait Allah, mereka adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk dipunahkan oleh Allah, seperti yang ada di dalam Mazmur 92 ayat yang ke-8. Yang kedua, mengapa mereka dibiarkan bertunas dan berkembang tapi kemudian dipunahkan? Karena mereka tidak bergembala. Saya mau beritahu saudara bahwa orang yang tertanam di bait Allah, dia pasti akan digembalakan, dia pasti akan dipelihara. Tetapi orang yang tidak tertanam di bait Allah, dia akan dibiarkan, dia tidak akan dipelihara, dan pertumbuhan rohaninya sudah pasti tidak akan mendapat jaminan dari Tuhan. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya pagi ini, bahwa saudara dan saya sama seperti pohon. Itu juga yang Daud tulis di dalam Mazmur 1, bahwa orang benar seperti pohon, orang fasik seperti sekam. Nah, ketika saudara dan saya hidup di luar dan tidak tertanam di dalam bait Allah, tidak digembalakan, maka kita suatu hari akan dan pasti dipunahkan. Yang terakhir, yang ketiga, orang benar itu tertanam di bait Allah, tapi orang fasik dia boleh bertunas, dia boleh berkembang, tapi dia dipunahkan. Karena yang ketiga, orang fasik dia tidak akan memiliki hubungan yang baik dengan Gembala Agung. Mengapa? Karena dia tidak tertanam di bait Allah. Setiap bait Allah yang Allah tetapkan di bumi secara hidup, saudara dan saya, atau secara fisik, pasti memiliki hubungan dengan sang pemilik bait Allah itu. Dan orang-orang yang tidak tertanam di bait Allah, dia tidak memiliki hubungan yang intim dengan sang pemilik bait Allah itu. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya pagi ini, tidak peduli sudah berapa lama saudara dan saya menjadi Kristen, tidak peduli sudah berapa lama saudara dan saya beribadah, tapi Tuhan mau bertanya buat saudara dan saya pagi ini, apakah kita menjadi orang-orang yang tertanam di dalam bait Allah?
Apakah kita menjadi orang-orang yang memiliki keintiman dengan Sang Pemilik Bait Allah? Apakah kita adalah orang-orang yang benar-benar tertanam dan kemudian digembalakan, dipelihara dengan baik seperti apa yang Tuhan mau di Bait Allah? Jika ya, maka kita bukanlah orang-orang fasik yang bertunas, berkembang dan kemudian akan dipunahkan. Saya percaya saudara dan saya yang mendengar firman pagi ini mau mengambil tindakan pagi ini, bahwa kita mau tetap menjadi orang-orang yang tertanam di Bait Allah, yang bertunas. Alkitab bilang di dalam Mazmur 92 ayat yang ke-13, bertunas seperti pohon korma, tumbuh subur seperti pohon aras Libanon, dan berbuah di masa tuanya. Walaupun kita tua, tapi kita tetap berbuah, menghasilkan, memberi manfaat kepada kerajaan Allah, kepada Allah sendiri, dan kepada Bait Allah. Tetapi orang fasik, dia tidak akan memberi manfaat kepada Bait Allah, tidak akan memberikan manfaat kepada Gembala Agung, tidak akan memberikan manfaat kepada kerajaannya. Mengapa? Karena itu dia harus dipunahkan. Saya mau tutup renungan ini, tapi saya mau buat saudara melihat di dalam Mazmur 15. Kalau saudara baca baik-baik di sana, ada satu kalimat yang Yesus katakan di sana, bahwa jika ranting tidak tertanam pada pokok anggur, dia akan dibuang dan dibakar. Itulah sama dengan orang fasik. Di dalam Mazmur 92 ayat 8 yang tadi saya baca, is okay dia boleh bertunas, is okay dia boleh berkembang, tapi dia pasti akan dipunahkan oleh Sang Agung. Tuhan mau saudara dan saya menyadari bahwa mari kita jangan menjadi orang fasik, orang yang hanya mendengar firman tetapi tidak melakukan, tetapi tidak menghidupi firman. Karena itu kita akan sama seperti pohon yang bertunas berkembang, tetapi kita akan dipunahkan. Tuhan mau saudara dan saya pagi ini seperti pohon yang tertanam di Bait Allah, yang bertunas, menghasilkan buah, dan kemudian membawa keuntungan bagi kerajaannya. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam, tidak menjadi orang fasik yang tidak tertanam di Bait Allah. Amin.